Sobat Bisnis Kocok, We Got You Bro. Balik lagi pada sesi bedah buku kali ini. Jadi pada sesi bedah buku kali ini kita akan membahas buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas pada bagian 8 bab 3 dengan subjudul Formula yang Berhasil Cemerlang untuk Anda. Oke, sebelum kita mulai pembahasan bukunya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alex, saya ditemani dua rekan saya, ada Dewi dan saya Devi. Oke, jadi kita akan membahas bagian 3 bab 8 ini secara garis besar menjabarkan bagaimana kita melihat dan menempatkan diri dari sudut pandang orang lain, tidak hanya dari perspektif atau sudut pandang diri kita sendiri. Kalau dari aku sih, aku lebih menaruh perhatian sama ada sebuah kisah di sini tuh dijelasin kalau ada orang yang suka banget sama kayak alam gitu. Dia tuh suka jalan-jalan di yang pohon-pohonan gitu pokoknya, karena ada api yang sering merembet ke pohon-pohon itu, jadi itu kadang jadi kebakar gitu loh. Itu tuh bukan disebabin karena rokok, tapi malah disebabin sama anak-anak yang kayak ABG gitu, yang dia tuh lagi kayak suka piknik gitu. Jadi kalau lagi bakar-bakar apa gitu, mereka ternyata nggak madamin apinya. Jadi setelah mereka piknik terus misalnya mereka mau bakar-bakar gitu ya, terus api yang habis mereka bakar-bakar itu nggak dimatiin gitu ya. Iya, jadi akibatnya kebakarannya gara-gara itu. Terus dia tuh berusaha inisiatif sendiri karena nggak mau pohon-pohon di situ, semak-semak di situ habis kebakar. Jadi dia coba untuk kayak memperingati mereka, kalau kalian bakar-bakar di sini nanti aku bisa lapor polisi loh, biar kalian kena sanksi ya, kena punishment gitu. Terus mereka tuh juga iya aja karena aku juga takut kan pastinya, tapi itu kan bikin dia kayak merasa benci, kayak disalahin dan lain sebagainya. Terus dia mau coba pakai cara yang lain, pakai cara kayak so akrab gitu loh. Iya, jadi dia aku juga pernah loh kayak kalian gini, seusia kalian tuh suka bakar-bakaran, suka piknik-piknik kayak gini. Tapi kalau nggak diberesin nanti tuh apinya nyebar kemana-mana, terus nanti nggak enak lagi buat piknik kayak gitu. Terus itu iya ternyata malah lebih bisa diterima, anak-anak jadi kayak sadar gitu, aku setelah melakukan ini aku harus begini begitu. Jadi yang tadi jadi dia menempatkan diri di posisinya mereka juga ya, anak-anak itu tadi. Jadi lebih mudah untuk menempatkan menegur dengan cara menempatkan diri pada posisi anak-anak tersebut daripada kayak melarang mereka atau memberikan peringatan itu ya, kalau mereka akan dikenain sanksi sosial seperti itu. Intinya menempatkan diri dari perspektif berbeda seperti itu. Dari Mbak Devi sendiri mungkin ada cerita. Kalau dari saya di sini ada contoh, ada suami istri, dan istrinya itu dia hobinya kayak menghias tanaman gitu mas. Dia bisa seharian nambahin pupuk, hias taman, terus merapikan rumput-rumput gitu. Nah, di suatu hari itu suaminya bilang, kamu kenapa sih suka banget bekerja di halaman rumah gitu? Padahal kan juga nggak serapi dan sebagus kayak dulu kita awal di situ gitu. Nah, di situ jadi perasaan istrinya itu kan sedih. Kenapa sih harus bilang seperti itu gitu. Nah, terus setelah beberapa bulan kemudian suaminya ini ada di sebuah kayak sekolah gitu, kursus, dan ada pelajaran seperti ini gitu. Terus dia jadi keinget sama kata-kata itu. Wah, dulu ternyata saya menyakiti istri saya tuh. Nah, terus setelah itu dia jadi kayak lebih deketin istrinya, lebih sering banyak waktu buat bantuin di taman, terus lebih sering beliin tanaman gitu. Jadi mungkin dari suaminya tuh mungkin dia merasa bersalah juga ya, karena sebelumnya dia udah menyakiti perasaan istrinya, terus
mungkin dia menebusnya dengan cara seperti itu ya tadi ya, mencoba membantu istrinya, terus membeli apa yang dibutuhin sama Ya, istrinya. jadi sampai sekarang dia lebih suka bekerja sama buat menghias tanah. Oke, kita lanjut. Mungkin berikutnya mungkin kita membahas apa sih pelajaran yang bisa diambil dari bagian 3 bab 8 ini. Mungkin dari Mbak Devi terlebih dulu, apa pelajaran yang bisa diambil dari Kalau pelajaran yang bisa saya ambil di sini, jangan berkata apa yang kita pikir itu, jangan egois lah intinya. Karena kita bisa juga menempatkan posisi kita sama kayak orang yang kita aja sebelumnya gitu. Karena kalau udah kita rasain juga, ternyata kita juga bisa happy dan bisa nyaman juga sama apa yang dilakuin sama dia. Kalau dari aku sih kurang lebih sama sih kayak yang tadi Devi bilang, kayak kita tuh harus nggak boleh egois, terus kita juga harus kayak ngertiin sudut pandangnya dia gitu. Dan kalau kita sendiri yang ditegur dengan cara seperti itu, yang kita rasain gimana? Kalau perbedaannya kan cuman cara atau kata yang kita kasih ke dia gitu. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin hampir sama sih. Yang pentingnya itu kita harus mengerti dan memahami orang lain atau lawan bicara kita. Berikutnya kita juga saat kita berbicara dengan orang lain atau mendengarkan pendapat orang lain, saat kita mau memberikan kesimpulan juga, kita jangan memberikan kesimpulan dari perspektif kita saja, tapi dari perspektif orang lain saat kita memberikan kesimpulan atau pendapat. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya yang terakhir itu terdapat 5 poin penting ya dari bagian 3 bab 8 ini. Itu yang pertama, ingatlah bahwa orang lain mungkin memiliki pemahaman yang berbeda atau tindakan yang salah, tetapi mereka tidak menyadarinya. Yang kedua, cobalah untuk memahami mereka dan mengerti alasan dibalik perilaku atau pemikiran mereka. Yang ketiga, temukan alasan dibalik tindakan atau pemikiran orang lain. Keempat, cobalah untuk memposisikan diri Anda dalam posisi mereka dengan jujur. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita diajarkan untuk pentingnya empati, pemahaman, dan mengambil perspektif orang lain untuk meningkatkan hubungan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Oke, yang terakhir dari kami Kocok mungkin ingin mempromosikan barang-barang yang bisa menunjang bisnis Anda. Seperti apa? Bisa dikenalkan produk dari kita Kocok. Ya, dari Kocok pastinya banyak banget. Di sini sudah lengkap untuk retail ya. Ada printer ID card, printer kasih, printer barcode juga. Kemudian ada berbagai sublisnya juga tersedia. Kita juga ada nih kertas yang cuma seharga 1000-an aja buat temen-temen yang butuh kertas truk gitu. Udah murah banget ya. Kayak perlengkapan kasir gitu bisa beli kita Kocok. Mungkin teman-teman juga butuh, misalnya nggak mau beli satuan nih, mau beli paketan, kita juga ready yang paket kasir gitu, udah langsung full set sama komputernya. Selain itu kita juga ready untuk teman-teman yang mau cetak ini ID card atau lainnya, kita juga ready, bisa di custom juga teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain dari Dale Carnegie. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih.